Hey guys, di video kali ini saya mau ngasih sedikit tips dan trik ya buat screening aset di TradingView yang bisa kita pakai buat mencari apa yang kira-kira enak buat dibeli ya, buat buy the dip istilahnya. Nah, kan kalau misalkan kita main di kripto ya, banyak banget aset yang kita cari satu-satu di screening gitu ya. Itu bakal agak ribet ya kalau kita nyari misalkan dari market cap yang nomor satu dari Bitcoin sampai bawah sampai ada ratusan agak susah. Nah, saya mau coba kasih sedikit trik yang sebenarnya simple tapi bisa dipakai. Nah, cuman butuh trading view ya. Ini saya kasih tahu caranya dulu, beberapa teori dan caranya. Tapi sebelum mulai ingat ya, bukan financial advice dan ini hanyalah konten buat edukasi dan hiburan. Oke. Pertama, kita gunakan yang dipakai adalah teorinya dulu ya. Teori pertama RSI. Kita menggunakan RSI ya. RSI aja. Teorinya gimana? Jika ada aset yang naik ke atas dari zona oversold itu berpotensi reversal. Jadi yang udah turun berpotensi buat diserok. Gitu ya. Ini saya kasih dulu ada aset yang naik ke atas dari zona oversold itu berpotensi reversal. Tandanya apa? Contoh ini level 30 dari RSI ya. Ini RSI 30 gitu. Nah, yang mau kita cari adalah yang RSI-nya bukan yang di bawah 30, bukan yang pas 30, tapi yang kayak gini. Nah, yang sudah exit dari 30 gitu. Ini punya potensi untuk reversal. Nah, kalau udah dari situ, jika sudah ketemu, berikutnya cari atau lihat ya, lihat volume dan price action-nya. Nah, jadi kalau udah di sini, kalau misalkan kalian sebagai kaum pemberani langsung beli bisa, atau kalian bisa menunggu pembentukan candle bullish, gitu ya. Ini prinsipnya cuma tiga ini, dan di sini kita screeningnya menggunakan trading view. Nah, di sini saya mau coba kasih contoh ya, caranya gimana. Jadi kita buka trading view dulu ya. Ini saya pakai bahasa Inggris, nanti kalau kalian bingung, saya bisa juga ganti ke bahasa Indonesia. Mending ganti bahasa Indonesia dulu ya. Jadi caranya adalah ke language, ganti ke bahasa Indonesia. Ini kalian bisa ganti-ganti juga. Ini tinggal login pakai email ya, trading view itu aman ya. Kita pilih kan ini ada produk, komunitas, dan segala macam kan. Nah, ini kita cari ke pasar ya. Lalu kripto. Ya, klik ya. Nanti kalau saham juga bisa juga dipakai kalau mau. Nah, sini ada ikhtisarnya, terus ada koin. Nah, berarti kita lihat ada apa aja nih di kripto nih. Ntar, oh enggak ada, sorry. Koin, oh sorry, yang itu yang diklik. Udah, seluruh koin kan udah. Atau kalau mau cari-cari yang lain-lain juga boleh juga. Misalkan ada DeFi coin dan segala macam, boleh. Tapi kalau menurut saya kita mulai di sini dulu ya. Terus di sini kan udah ada ikhtisar, kita tinggal cari ya harusnya ya. Di sini ada nanti technical ya. Ke technical, ini RSI 14, kita klik. Nah, nanti dia akan sortir dari yang paling tinggi atau kalau klik lagi dari yang paling rendah. Ada yang 0 dan segala macam. Maka kita cari yang RSI-nya di atas 30. Anggap aja mungkin 33 sampai 35 gitu. Jadi di sini saya tulis lagi ya. Cari yang RSI 33 sampai 35. Gitu dulu aja ya. Kalau 30 banget bisa jadi dia mau gini. Atau sebenarnya kalau mau 30 juga nggak apa-apa lah. Jadi saya bilangnya gini aja ya. Antara 30-an gitu. Oke, gini ya. Kita coba 33 sampai 35 ya. Kalau 30 takutnya masih baru nempel gitu. Coba 33 ya. Bentar, muat lebih banyak, tinggal muat lebih banyak. Ini baru di mana nih? 28, 29 ya. 29. Dah, ini kita udah nyampe nih di area 30 nih. Coba aja 33 ya. Kita lihat di bentar 33 belum. Nah, ini ya dari sini sunrise. Tapi dari sini kita harus ada sedikit mikir juga. Jadi harus lihat yang benar-benar si diperdagangkan di exchange besar. Karena kalau yang nggak jelas gini, males juga. Saya tambahin, cari yang satu diperdagangkan
di checks besar atau CMC ranknya nggak terlalu rendah. Dianggap misalkan ya 200 plus lah misalkan gitu ya. 100 juga mungkin masih bisa, ya 200 lah, 200 misalkan. Nah kayak ini Niza Global, Mobox, Stable, kita nggak tahu kan ini apaan kan. Memcoin juga nggak tahu kan. StatX, Statout Finance, Siusian, Saito, yang gini-gini kita nggak tahu kan. Kalau emang ada yang kita sudah tahu ya boleh. Karena sekarang ini saya nggak ada yang tahu nih. Saya tunggu sampai saya nemu yang saya tahu minimal pernah lihat gitu aja. Tunggu ya, kita tunggu. Nah, eh coba masih belum ada. Santai dulu. Muat lagi. Mungkin kalau sampai 35 belum ada atau 3 ya kita lihat lagi. Nanti kalau misalkan 40 mungkin udah terlalu jauh gitu. Arbitrum ya, Arbitrum nih. Coba kita lihat. Ini saya buka lagi chart baru ya. Yang ini bisa kalian screenshot dulu nih kalau mau. ARB, kita masuk menggunakan time frame 1 hari ya. Nah, 1 hari, ntar hilangin gambar, indikatornya hapus dulu. Yang saya mau saya cuma lihat RSI ya. Nah, sorry, time frame-nya 4 jam. Ini harusnya 1 hari ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kan tadi saya bilang ya, apalagi nih, pembentukan candle bullish, berikutnya volume dan price action. Ini lihat, Arbitrum price action-nya udah bagus. Volumenya kita lihat. Oke, volumenya selama di bottom ini besar ya. Volumenya selama di bottom besar, price action-nya ini bikin candle yang bullish. Ini berarti bisa kita entry. Itu caranya seperti itu. Ini candlenya bullish engulfing. Nah, PR-nya tinggal cari entry-nya mau di mana. Targetnya mau di mana. Kalau stop loss ya udah gampang lah, stop loss di bawahnya inilah gitu. Tinggal targetnya mau di mana, itu PR kita. Gitu. Ini contohnya Arbitrum ya. Oke. Terus kita lihat lagi Arbitrum. Oke, berarti kan gas lah gitu. Cilis. Nah, CHZ kita coba. Nah, CHZ coba kita lihat. Oh, ternyata ini belum ya. Kenapa? Karena ini masih turun dan ini juga masih bearish. Oke, skip gitu. Coba kita lihat lagi. Ada lagi yang saya tahu lagi ya. Ini udah 34 RSI-nya. Ini levelnya masih ribuan-ribuan ya. Fundry coba, ini cukup terkenal ya Fundry ya. Kita lihat. Nah, ini kalau ini belum ya, dia agak berbeda. Dia nggak keluar dari oversold, dia masih di sini. Berarti jangan, skip dulu. Oke. Terus coba Trust Wallet. Nah, kita coba. Trust Wallet. Nah, Trust Wallet juga ini sudah keluar, tapi candlenya masih bearish ya. Kalau kita lihat sudah keluar dan candlenya masih bearish. Nah, ini agak hati-hati. Ini minimal masukin dulu ke watchlist. Kita lihat dulu aja. Nanti begitu kita melihat candle yang kayak gini ya, yang bentukannya seperti ini, baru kita masuk gitu. Ini masukin watchlist dulu gitu. Berikutnya coba lagi yang lain, yang saya tahu lagi ya. Oh ini ada Aitir sama Zora udah. Kita coba dua itu aja lah ya, contoh lainnya ya. Aitir tuh ATH, oke. ATH USDT. Nah, coba kita lihat. Nah, ini juga udah lumayan ya. Nah, ini udah cukup bagus, cuman boleh juga ya keluar. Ini udah di sini. Nah, udah tinggal kita pasang aja stop loss-nya gitu, seperti itu. Itu contoh Aitir. Lalu tadi apa Zora ya? Zora USDT kalau kita lihat di Bybit. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kita lihat ini keluarnya udah agak lama, tapi candlenya masih belum bagus ya kalau kita lihat ya. Volume relatif oke, tapi candlenya belum bagus. Ini candle yang wicknya panjang ke atas, saya kurang suka. Jadi kita masukin apa namanya? Masukin ke watchlist dulu aja. Jadi tadi udah dapat kan? Ya udah. Bisa lakukan ini sampai berapa kali ya? Mungkin kalau udah 35, 36 udah skip dulu gitu. Nah, ini ada IOTEX, ada yang lain dan segala macam. Silahkan dipilih aja gitu guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini tips dan trik untuk mencari koin yang buat dibeli ya by the dip ya. Thank you.